Kemarin kan saya mengangkat ya 1 miliar untuk anggaran baju dinas yang itu menjadi keributan, kehebohan. Kenapa? Karena di tengah efisiensi, gila-gilaan 1 miliar Pak anggaran untuk baju. Kalau dibuat rumah rakyat miskin, membangun rumah dengan nilai satu rumahnya 50 juta, itu udah jadi 20 rumah anggaran baju dinas doang. Maka wajar kalau masyarakat mengkritiknya. Ya. Dan sekarang Gubernur Banten bersuara. Coba kita baca. Saya kira ini adalah efek Deddy Mulyadi. Udah mobil dinas, pakaian dinas. Kenapa sih dianggarkan, diadakan? Karena biasa seperti itu setiap pergantian kepemimpinan. Bahkan anggarannya gede-gede, nggak tanggung-tanggung. Tapi sekarang coba kita lihat aja di kepemimpinan setelah ini. Setelah semuanya merasa bahwa pengadaan untuk mobil dinas itu nggak usah. Setiap ada pemimpin baru, mobil baru, baju dinas nggak usah. Ini revolusi mental para pejabat di kita. Saya kira. Dan yang menjadi tolak ukurnya sekarang. Karena pertama kali yang bersikap adalah Kang Deddy. Sudah dari dulu berstatement demikian. Nggak usah. Pakaian dinas nggak usah. Mobil dinas nggak usah. Perjalanan ke luar negeri nggak usah. Nolkan. Anggaran untuk rumah tangga nggak usah. Pak. Dan sekarang para pejabat itu saya kira karena sudah ada kepekaan dirangsang oleh Kang Deddy bahwa ini loh harusnya pemimpin, maka para pejabat pun hati-hati sekarang mau membeli mobil dinas, mau membeli pakaian dinas dan lain sebagainya. Itu coba kita baca sama-sama dulu nih ya. Andra Soni beri respon soal anggaran pakaian dinas Gubernur Banten capai 1 miliar. 1 miliar Pak. Gubernur terpilih Banten Andra Soni menanggapi soal pakaian dinas Rp 1 miliar yang sebelumnya menjadi sorotan publik. Saya ingin sampaikan bahwa untuk pakaian dinas saya pelantikan hari ini, pelantikan besok. Saya dengan Pak Wakil Gubernur menggunakan dana pribadi. Kan ini hebat gitu loh. Masa nggak bisa beli pakaian untuk diri sendiri. Ia menyatakan alasannya berbuat demikian. Karena apa? Kami belum dilantik. Kami belum bisa menggunakan. Itu pertama. Kemudian yang kedua. Tentu ini adalah bagian dari efisiensi. Pakaian dinas itu lebih bermanfaat yang lain daripada pakaian dinas. Toh pakaian dinas itu kan dipakai jarang-jarang ya. Untuk acara-acara tertentu. Dan masih bisa kita cover pakai dana pribadi, sambungnya dengan alasan kedua. Kan mewah gitu loh para pemimpin seperti ini. Nggak menghambur-hamburkan uang. Membeli barang yang sesungguhnya itu tidak penting-penting amat. Atau bahkan bisa di cover oleh pribadi. Kan itu loh yang mungkin nilainya sedikit lah 1 miliar bagi duit sekelas provinsi. Tapi kalau dibagikan kepada masyarakat, tetapi kalau dibuat bangun rumah rakyat miskin cukup 20. Lumayan gitu loh. Itu anggaran baju doang, belum mobil dinasnya. Belum yang lain-lainnya. Kan itu Pak. Satu kali lagi mungkin kecil. 1 miliar bagi kelas provinsi. Tapi bagi masyarakat. Jangankan 1 miliar. 1 juta aja. Gedenya minta ampun. Atau bahkan mungkin belum pernah pegang duit 1 juta. Boleh jadi ada masyarakat yang seperti itu. Ini 1 miliar. 1 miliar itu 1000 juta Pak. Mau dipakai buat beli baju doang. Halo. Begini loh. Pentingnya pemimpin itu punya rasa empati kepada masyarakat.
Oke, kemudian Andra juga mengatakan akan mengevaluasi anggaran yang belum dibelanjakan. Untuk yang belum dibelanjakan, anggaran yang telah ditentukan oleh pemerintah Provinsi Banten sebelumnya, sebelum kami terpilih tentu kami akan evaluasi. Ia juga menyatakan akan melakukan efisiensi terhadap anggaran yang belum dibelanjakan tersebut. Yang belum terbelanjakan untuk keperluan kepala daerah dan wakil kepala daerah itu akan kami lakukan efisiensi, sambung Andra. Namun, ia mengatakan dirinya tidak bisa berbuat apa-apa apabila ada barang yang sudah dibelanjakan. Salah satu contohnya adalah mobil dinas yang sudah dibelanjakan pada tahun 2024 lalu. Mobil dinas katanya udah dibelanjakan 2024 lalu. Gak bisa apa-apa. Kenapa satu kali lagi ada membeli mobil baru untuk pejabat pemimpin yang baru? Karena kebiasaannya seperti itu. Dan sekarang sekali lagi kebiasaan itu dirubah. Jangan ada lagi kebiasaan seperti itu. Menghambur-hamburkan duit. Membeli sesuatu yang tidak penting. Kenapa tidak penting? Karena masih ada mobilnya. Kalau nggak ada mobil dinas, kalau pribadinya sebagai gubernur, sebagai pemimpin tak punya mobil, baru tuh negara apa-apalah beli untuk mobil dinas. Tapi kalau mobil bekas pemimpin sebelumnya ada, masih layak, masih bagus, atau bahkan dirinya pribadi punya mobil bagus, cukup, layak, nggak usah dikasih mobil dinas lagi. Jangan sampai dibiasakan hal-hal seperti ini tuh. Karena yang seperti ini tuh jadi penilaian saya kira bagi masyarakat. Sekarang, kemarin-kemarin mungkin belum. Sekarang jadi penilaian, Pak. Mobil dinas itu jadi penilaian. Pakaian dinas itu jadi penilaian. Kenapa? Karena ada barometernya. Ternyata ada yang lebih punya empati, yang lebih harus seperti ini sikap pemimpin itu siapa? Dedi. Kita punya barometer sebagai masyarakat. Gak usah dong beli mobil dinas, nih contohnya ada. Gak usah dong beli pakaian dinas, nih contohnya. Kecuali kalau seluruh masyarakat, kebutuhan dasarnya, kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi. Boleh deh beli mobil dinas meskipun ada mobil lama. Atau yang lebih keren kan, bayangkan. Visionernya Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat. 2026, 2 tahun ini, 2025, 2026, selesai. Pembangunan, penambahan ruang sekolah, dan lain sebagainya. Udah, duit Jawa Barat cukup untuk mengcover banyak persoalan kebutuhan dasar masyarakat. 2027, 2028, ya, duit yang ada di Pemprov akan difokuskan untuk investasi. Supaya Pemprov punya income sendiri. Gila, Pak. Bayangkan, kalau semua gubernur seperti itu sebelum-sebelumnya, berarti kan dalam 2 tahun itu seorang pemimpin menjabat, itu sesungguhnya sudah harus selesai problem-problem dasar masyarakat, kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat. Kenapa tidak sebelum-sebelumnya? Kenapa tidak kepikiran seperti itu? Kenapa tidak melakukan seperti itu? Kan itu. Karena ada barometernya sekarang. Jadi gampang kita ngomong. Oh ternyata sebelum-sebelumnya. Kan anggaran ada sebelum-sebelumnya juga. Anggarannya seperti itu. Sama anggarannya. Kenapa nggak kepikiran demikian? Malah mengutang. Gimana? Padahal anggaran gede. Malah minjem duit. Ini dia ngomong 2026 akan selesai. Ya. Dengan beban hutang 500 sekian miliar. Gubernur sebelumnya. Jawa Barat. Harus membayar. 1 tahun tuh 500 sekian miliar. Bekas hutang gubernur sebelumnya. Tapi beliau katakan 2026 tetap pembangunan di Jawa Barat akan rampung. 2027 duit Jawa Barat akan fokus terhadap investasi. Kalau semua seperti ini, Pak, udahlah. Saya yakin udah nggak bakalan ada yang nganggur di masyarakat. Fasilitas untuk melayani publik itu pasti akan lengkap. Dari mulai kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Infrastruktur. Lanjut ya.
Langkah yang akan saya ambil adalah saya tidak akan menggunakan kendaraan tersebut. Kenapa? Saya masih punya mobil dinas yang gubernur lama, masih ada, ya, dan masih layak untuk dipakai. Terang Andra. Ini dikasih contoh. Ya, ada mobil dinas sebelumnya, masih ada, masih layak, masih bagus. Nggak dipakai katanya mobil dinas yang baru dibelinya. Berarti, tapi nggak ada pernyataan akan dijual lagi, akan dilelang lagi, nanti duitnya akan kita pakai untuk pembangunan. Nggak ada pernyataan seperti itu. Mestinya ada tuh pernyataan. Kan sayang juga karena sudah ada mobilnya, dianggurin kan malah rusak. Harusnya ada pernyataan dong dari gubernur itu. Ini ada pernyataan. Saya akan buka lelang lagi, akan jual lagi nih mobil untuk nantinya duitnya untuk dialihkan ke pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya. Mestinya kayak gitu. Jangan-jangan ini cuma pernyataan di media doang. Nantinya tetap aja dipakai. Jangan. Karena nggak ada pernyataan seperti itu tuh. Diberitakan sebelumnya oleh Kompas, Pemprov Banten menyiapkan anggaran sebesar 1 miliar untuk pakaian dinas. Padahal sekarang pemerintah tengah melakukan menggalakkan efisiensi. Oke lah. Anggaran tersebut pun menerima kritikan dari publik. Wes. Begitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Intinya Gubernur Banten tidak akan menggunakan anggaran untuk pakaian dinas. Pernyataannya nih sejumlah 1 miliar. Dia akan menggunakan dana pribadi untuk pakaian dinasnya. Dan urusan mobil tadi dia katakan seperti tidak akan dipakai meskipun sudah dibeli. Tapi bagi saya kurang komplit pernyataannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.